Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu pada kesempatan hari ini di kanal Tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat, doman itu ada kalanya diterjemahkan sebagai tanggung jawab, tapi ada kalanya juga diterjemahkan sebagai ganti rugi. Sebenarnya antara tanggung jawab dengan ganti rugi ini ya sama-sama saling melengkapi. Yang dimaksud dengan istilah tanggung jawab itu adalah ya kemauan untuk menanggung ganti rugi. Ganti rugi sendiri sebenarnya juga merupakan tanggung jawab atas sebuah risiko yang terjadi pada seseorang. Risiko itu yang meliputi adalah sebuah kerugian. Nah, di dalam syariat Islam diatur mengenai pasal tentang masalah khusus, masalah minta pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada orang lain, dan itu dikemas dalam sebuah akad yang dinamakan dengan istilah akad doman. Ada 3 objek yang dalam hal ini merupakan objek pertanggungjawaban di dalam Islam. Yang pertama adalah pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau suatu perbuatan. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap suatu utang yang ditanggung, dan yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap jiwa. Kalau jiwa itu berarti berkaitan dengan masalah pekerjaan tadi ya. Terus kemudian ditambah dengan satu, yaitu tanggung jawab terhadap suatu barang atau kerusakan atas suatu barang. Misalkan begini, misalkan saya menggunakan barang orang lain. Saya menggunakan barang orang lain, terus kemudian terjadi kerusakan pada barang itu. Nah, dalam kondisi semacam ini maka saya bertanggung jawab untuk mengganti atau membenahi kerusakan tersebut. Akad semacam ini dikenal dengan istilah domanul fi'li atau domanul aini. Kemudian misalkan saya memakai uang orang lain, sehingga kemudian menyebabkan uang tersebut menjadi hilang disebabkan karena unsur perbelanjaan yang saya lakukan. Maka dalam kondisi semacam ini saya berkewajiban untuk menggantikan uang yang saya pakai, uang yang saya pergunakan dari orang lain tersebut. Akad semacam ini dikenal dengan istilah domanud dain, yaitu tanggung jawab terhadap utang, tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik orang lain sehingga kemudian terjadi itlaf, terjadi kerusakan, terjadi kemusnahan macam ini. Yang ketiga, pertanggungjawaban terhadap suatu jiwa atau suatu pekerjaan. Misalkan saya disuruh untuk mengerjakan sesuatu oleh atasan saya. Saya disuruh mengerjakan sesuatu oleh atasan saya, terus kemudian saya berhalangan untuk mendatangi pekerjaan tersebut, berhalangan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akhirnya kemudian saya meminta orang lain untuk menggantikan tugas saya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Nah, mencari tanggung jawab, mencari orang lain untuk menggantikan pekerjaan saya tadi itu dinamakan dengan istilah domanul nafsi atau domanul fi'li. Nah, ketiga-tiganya ini oleh syariat itu dikemas secara rapi dalam sebuah akad yang dinamakan dengan istilah akad doman. Oleh karena itu, apabila misalkan saya menitipkan barang atau menggunakan uang milik orang lain, terus kemudian saya misalkan menjaminkan kalau misalkan suatu saat saya belum bisa menunaikan utang ini, belum bisa melunasi utang ini pada tanggal sekian, maka silahkan barang yang saya jaminkan ini untuk dijual. Maka akad semacam ini juga masih ada relasi dengan akad doman,
Jadi masih ada relasi dengan akad tanggung jawab yang dikenal dengan istilah dhammanudain bil ain. Dhammanudain bil ain semacam ini dikenal juga dengan istilah akad gadai atau akad rohen. Nah, akad gadai atau akad rohen ini pada dasarnya juga merupakan istilah lain dari sebuah akad yang hampir mirip dengan istilah akad doman, yaitu akad kafalah. Tapi cuman bedanya kalau akad kafalah itu orang lain yang saya suruh untuk menggantikan pekerjaan saya tadi itu menjadi tertanggung untuk melaksanakan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya tadi. Nah, orang lain tadi itu kedudukannya adalah sebagai kafil, sebagai penjamin. Relasi antara saya dengan relasi antara pekerjaan saya dengan orang yang saya suruh tadi untuk menggantikan pekerjaan saya tadi itu dikenal dengan istilah akad kafalah. Yang ditanggung adalah pekerjaan saya. Jadi yang ditanggung adalah pekerjaan saya, terus objek pertanggungannya adalah ya melaksanakan pekerjaan tadi itu, pekerjaan yang disuruh oleh atasan. Kafalah semacam ini dikenal dengan istilah kafalah bin nafsi. Di kafalah pada dasarnya itu juga termasuk relasi akad doman, cuman pihak yang melaksanakan adalah pihak yang ketiga. Sementara kalau doman itu antara saya langsung bersangkutan dengan dengan sumber masalah. Sekian untuk pengenalan fikih muamalah secara sederhana yang dalam hal ini mengenai bab doman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.